Halo, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku salah satu perwakilan dari kelompok saya akan membahas terkait analisis SWOT pada penggunaan teknologi dan media dalam kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk kelompok kita sendiri, kita beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama itu ada Zangayu Putu Krisna Dewi, yang kedua itu ada Panika Dedika Saputra atau saya sendiri, dan yang terakhir itu ada Niketut Astadeni Sadewi. Untuk konten yang akan kita jabarkan untuk presentasi kali ini ada 6 topik. Yang pertama itu ada jenis teknologi dan media yang digunakan. Yang kedua itu adalah jenis media yang digunakan. Yang ketiga adalah keunggulan dari teknologi media yang digunakan. Yang keempat itu adalah kekurangan dari teknologi dan medianya. Yang kelima peluangnya, dan yang keenam adalah tantangan yang muncul pada teknologi dan media yang digunakan. Baik, pada kali ini di topik yang pertama saya sendiri akan membahasnya, itu mengenai jenis teknologi yang digunakan. Untuk jenis teknologi yang digunakan, uh, pada video yang kami tonton, guru di SMK Negeri 9 Manado itu menggunakan teknologi digital sebagai uh, media utama untuk melakukan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada Google Sheets, yang kedua ada Google Slides, yang ketiga ada Google Forms, yang keempat ada YouTube, dan yang kelima adalah Padlet. Untuk Google Sheets sendiri itu digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan desain yang menarik serta penuh warna. Ini akan sangat membantu siswa dengan gaya belajar visual untuk bisa memahami lebih mudah terkait materi dan konten yang ada dan disajikan oleh guru. Yang kedua, itu ada Google Slides. Ini berperan dalam menyampaikan judul materi, tujuan pembelajaran, serta bahan ajar secara terstruktur. Ini juga akan sangat membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual audio agar bisa memahami jauh lebih dalam lagi gitu. Dan yang ketiga itu ada Google Forms yang digunakan sebagai platform untuk melakukan asesmen awal, di mana siswa diminta untuk memindai QR code lalu mengakses soal online yang akan dijawab nantinya, dan hasil tersebut akan digunakan untuk membantu mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat pemahaman serta kemampuan mereka secara cepat dan tepat. Media yang keempat itu ada YouTube. YouTube di sini digunakan sebagai media pembelajaran bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual dan auditori. Jadi mereka diajak untuk menonton agar bisa memahami materi yang lebih baik. Nah, biasanya YouTube ini disisipkan di dalam Google Slides, panel Google Slides, untuk bisa memberikan pemahaman lebih serta stimulus tambahan untuk siswa itu sendiri. Kemudian untuk media yang kelima kita punya Padlet. Padlet di sini dimanfaatkan guru sebagai media untuk melakukan refleksi bagi siswa. Jadi siswa bisa menulis kesimpulan serta pengalaman belajar mereka selama proses pembelajaran di Padlet tersebut. Dan di sana guru akan mereview kembali bagaimana dan apa yang sudah ditulis oleh siswa. Dan itu adalah teknologi yang digunakan pada kegiatan pembelajaran di video yang kami tonton. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya Krisna. Adapun selanjutnya adalah jenis media yang digunakan. Berdasarkan hasil telah kami terhadap video yang telah kami tonton, ada 5 jenis media yang digunakan pada video tersebut. Yang pertama adalah media pembelajaran presentasi digital, yang kedua ada media audiovisual, yang ketiga ada media berbasis teknologi, yang keempat ada media cetak, yang kelima ada media lingkungan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan jenis media yang digunakan berdasarkan hasil telah video yang telah kami tonton sebelumnya. Yang pertama, adanya penggunaan media pembelajaran presentasi digital. Setelah kami menyaksikan video tersebut,
kami menemukan bahwa adanya penggunaan media pembelajaran presentasi digital berupa Google Slide, yang dimana media pembelajaran presentasi digital ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu baik dengan secara visual dan lebih terstruktur. Biasanya media ini berupa audio, video, atau grafik untuk memperjelas satu topik yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah media audiovisual, yang dimana media audiovisual ini merupakan penggabungan dua elemen dari audio dan juga visual, yang dimana dalam video yang telah kami telah tersebut, tampak guru sedang menggunakan video YouTube sebagai sarana untuk menyampaikan informasi juga, yang dimana video tersebut disisipkan juga dalam Google Slide. Oke, selanjutnya adalah adanya penggunaan media berbasis teknologi. Sebelumnya, media berbasis teknologi itu merupakan alat atau sumber daya yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan sebuah materi dalam proses pembelajaran. Yang dimana dalam video yang telah kami telah sebelumnya, ada 3 jenis media berbasis teknologi yang digunakan. Yang pertama, adanya penggunaan Google Form. Penggunaan Google Form ini digunakan untuk asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, adanya penggunaan platform Padlet, yang dimana platform ini digunakan sebagai media untuk menarik kesimpulan atau sebagai bahan refleksi pada materi yang diberikan pada hari itu. Yang ketiga, adanya penggunaan smartphone, yang dimana fungsi dari smartphone ini sendiri adalah sebagai alat yang digunakan untuk memindai barcode yang nantinya digunakan untuk mengisi Google Form atau platform Padlet itu sendiri. Yang kedua, adanya penggunaan media cetak. Dalam video tersebut sudah tertera bahwa selama proses pembelajaran, guru sempat membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik berupa hard copy. Dan yang terakhir adanya penggunaan media lingkungan. Media lingkungan ini sendiri merupakan media yang menggunakan alat atau benda yang memang ada dalam dunia nyata, yang dimana dalam video tersebut adanya penggunaan alat racik yang digunakan untuk menyampaikan hasil dari presentasi mereka, yang dimana fungsi alat racik sendiri itu untuk memperjelas lagi apa yang sudah mereka presentasikan. Untuk topik yang ketiga, saya akan membahasnya kembali, itu mengenai keunggulan teknologi dan media yang digunakan. Untuk keunggulannya sendiri, kita akan beranjak ke keunggulan yang pertama di Google Sheets. Google Sheets sendiri menawarkan keunggulan dalam visualisasi data yang menarik serta kolaboratif, di mana dengan desain yang penuh warna, Google Sheets akan memudahkan siswa yang memiliki gaya belajar visual untuk lebih memahami materi. Selain itu, teknologi ini memungkinkan kolaborasi secara real time antara guru dan siswa, sehingga setiap perubahan pada materi dapat dilihat dan diakses dengan mudah oleh semua pihak. Yang kedua, kita punya Google Slides. Google Slides ini memiliki kelebihan, yaitu memberikan presentasi yang sistematis dan terstruktur. Teknologi ini memungkinkan integrasi multimedia seperti video, gambar, dan yang lain-lain, di mana ini akan menambah daya tarik pada proses pembelajaran bagi siswa yang memiliki gaya audiovisual. Fleksibilitas Google Slides juga memungkinkan siswa untuk mengakses materi itu di mana saja dan kapan saja, memberikan mereka kesempatan untuk belajar ulang di luar kelas jika memang diperlukan. Selanjutnya, kita punya keunggulan untuk Google Form. Google Form sendiri memberikan keunggulan pada proses efisiensi, waktu, dan kemudahan pengumpulan data. Penggunaan Google Forms untuk mengasesmen ini memungkinkan guru untuk memetakan tingkat pemahaman siswa secara cepat dan otomatis. Hasil dari asesmen ini dapat langsung digunakan oleh guru untuk membentuk sebuah kelompok belajar berdasarkan pemahaman siswa serta kemampuannya. Selain itu, akses yang mudah melalui pemindaian QR Code juga membuatnya jauh lebih praktis untuk digunakan, baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi bisa digunakan secara offline dan online.
Selanjutnya ada YouTube, di mana di sini kita sudah banyak mengetahui tentang media ini, yaitu menawarkan keunggulan dalam penyediaan konten audiovisual yang dinamis, jadi secepat berubah. Dengan materi video yang menarik, itu sangat membantu siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Selain itu, fleksibilitas platform ini memungkinkan siswa memutar ulang video untuk memastikan bahwa mereka memahami materi dengan baik, memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam serta personal. Dan yang terakhir kita punya Padlet. Ini memungkinkan siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui refleksi visual dan tertulis. Platform ini mendorong siswa untuk merefleksikan proses yang pembelajaran mereka secara lebih personal, serta memungkinkan mereka berbagi ide dan kesimpulan dengan teman-teman yang ada di kelas mereka. Dimana ini kan menjadi sangat kolaboratif dan berfungsi sangat baik untuk meningkatkan nilai sosial siswa sendiri. Antarmuka Padlet yang sederhana juga membuatnya mudah digunakan oleh siswa di berbagai tingkat keterampilan teknologi. Dan itu adalah keunggulan yang bisa saya jabarkan terkait media serta teknologi yang digunakan oleh guru di SMK Negeri 9 Manado. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Nikita Stadinisa Dewi, yang akan membahas mengenai kekurangan dari teknologi dan media pembelajaran yang digunakan pada video yang kami analisis. Untuk yang pertama yaitu penggunaan Google Sheets. Nah, aplikasi ini memiliki beberapa keterbatasan dalam fungsi lanjutan seperti pengguna statistik atau pemrosesan data secara kompleks. Kemudian aplikasi ini juga masih jauh dari kata sempurna dibandingkan dengan Microsoft Excel. Mengapa demikian? Karena fitur offline yang tersedia pada aplikasi ini sangat terbatas, sehingga aplikasi ini harus ketergantungan dengan jaringan internet dalam menggunakannya, yang mana hal tersebut dapat mengganggu pembelajaran ketika terjadinya kendala jaringan. Kemudian memiliki grafik dan visualisasi yang kurang canggih. Selain itu juga fitur visualisasi data yang dimiliki oleh Google Sheets masih tergolong sederhana, yang dapat membatasi kemampuan peserta didik untuk melakukan presentasi data secara lebih menarik dan kreatif. Kemudian teknologi yang kedua yaitu penggunaan Google Slides. Nah, Google Slides ini jika kita bandingkan dengan penggunaan PowerPoint masih jauh lebih baik dalam penggunaan PowerPoint. Mengapa demikian? Karena hal ini dikarenakan fitur animasi, transisi, kemudian multimedia, dan desain template yang ada di dalam Google Slides ini masih sangat terbatas dan kurang beragam untuk membuat presentasi tersebut menjadi menarik dan interaktif. Nah, selain itu, Google Slides juga harus terkoneksi dengan internet, sehingga hal ini juga akan menjadi kendala bagi peserta didik bila mereka tidak memiliki kuota atau paket data untuk melakukan presentasi. Teknologi ketiga yaitu penggunaan Google Forms. Nah, dalam penggunaan Google Forms ini, dalam pembelajaran juga dapat memberikan beberapa kekurangan yang dapat menyebabkan terjadinya kendala dalam proses pembelajaran tersebut. Di antaranya yang pertama, pengelolaan umpan balik yang terbatas. Nah, aplikasi ini memiliki pengelolaan umpan balik secara terbatas, di mana guru tidak dapat melakukan umpan balik secara personal kepada peserta didik dalam menyampaikan kelemahan dan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kesulitan dalam pengawasan ketika melakukan penilaian online. Nah, Google Forms ini tidak memiliki mekanisme pengawasan secara langsung seperti platform e-learning, sehingga guru tidak dapat memastikan untuk peserta didik tidak menyontek dan bekerja sama saat melaksanakan penilaian online menggunakan Google Forms tersebut. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan YouTube. Nah, aplikasi ini memiliki kekurangan di mana memiliki konten yang tidak terfilter untuk perlu dipilih kembali dengan tepat dan sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu
memiliki banyak gangguan atau distraksi seperti iklan atau rekomendasi video yang muncul yang dapat mengalihkan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan YouTube. Selain itu juga memiliki interaksi yang terbatas bila menggunakan media ini dalam berinteraksi secara langsung baik antara guru dan peserta didik. Kekurangan dari teknologi kelima yaitu Padlet. Nah, penggunaan teknologi ini memiliki ketergantungan pada internet dengan membutuhkan koneksi internet yang sangat stabil untuk mengefektifkan penggunaannya dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dari Padlet, yang mana ada kekurangan lainnya yaitu adanya distraksi visual dengan banyaknya konten yang dapat diposting secara bersamaan yang menyebabkan Padlet ini bisa terlihat lebih ramai dan malah membuat peserta didik menjadi kebingungan dalam memetakan konten-konten tersebut. Nah, kekurangan berikutnya yaitu memiliki kesulitan dalam memanajemen konten. Ketika banyaknya peserta didik yang berkontribusi atau mengunjungi Padlet tersebut secara bersamaan, maka pengelolaan dan pengaturan postingan menjadi sulit untuk dilakukan bagi visitors atau pengunjung dari Padlet tersebut. Untuk media terakhir yaitu media cetak dalam pembelajaran. Nah, adapun kekurangan dari penggunaan media cetak ini dapat dikatakan bahwa media ini kurang interaktif karena tidak ada pelibatan media digital seperti video, animasi, atau simulasi secara langsung. Kemudian, media ini menjadi tidak up to date karena sudah dicetak dan tidak bisa dilakukan pembaruan, sehingga informasi yang ada dalam media cetak itu akan diperoleh secara monoton, tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, aksesibilitas yang terbatas di mana peserta didik hanya dapat mengaksesnya secara fisik dan tidak bisa secara fleksibel, seperti melalui smartphone, kemudian tablet, ataupun teknologi digital lainnya. Baik, selanjutnya presentasi akan kembali dilanjutkan oleh saya Krisna. Adapun selanjutnya adalah mengenai peluang integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran di Indonesia. Tentunya hal ini merujuk pada hal positif yang dimana teknologi digital saat ini dan berbagai media interaktif yang ada bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peluang-peluang integrasi dari teknologi dan multimedia dalam proses pembelajaran tersebut meliputi 3 yang kami temukan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Yang ketiga, yakni proses belajar bisa di mana saja. Yang pertama yang dimaksud dengan pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, yakni adalah adanya penggabungan media yang interaktif dengan adanya teknologi membuat proses belajar mengajar tentu lebih menarik dan juga sesuatu yang menarik bagi siswa pasti akan menumbuhkan rasa ingin tahu atau rasa curiosity dalam diri siswa sehingga rasa ingin tahu mereka lebih besar dan meningkat. Adanya rasa ingin tahu yang besar dan meningkat ini akan menumbuhkan rasa ingin belajar yang lebih tinggi dari dalam diri mereka sendiri tentunya. Selanjutnya adalah akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Di sini maksudnya adalah sumber belajar sekarang ini tidak hanya melulu tentang bisa didapat dari buku saja, tapi sekarang sudah bisa dijumpai atau ditemui dari berbagai sumber informasi, baik itu dari media internet seperti Google atau media sosial sekalipun, kita bisa mendapatkan informasi lebih luas atau ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Baik, yang terakhir adalah proses belajar yang bisa dilakukan di mana saja. Maksudnya di sini adalah dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkat tentunya dari tahun ke tahun, proses belajar mengajar sudah tidak lagi hanya bisa dilakukan di sekolah saja. Seperti sebelumnya yang sudah kita hadapi adalah masalah corona yang dimana mengharuskan siswa untuk stay at home atau diam di rumah, yang dimana belajar dari rumah.
tetap memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran berlangsung selama teknologi masih ada, bisa menggunakan media Google Meet atau Zoom yang dimana proses pembelajaran bisa tetap berlangsung tanpa adanya hambatan yang berarti. Mungkin hambatannya hanya berupa jaringan saja, tapi tidak terkendala tempat karena bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya adalah kaitan dari peluang integrasi teknologi dan multimedia dalam video yang sudah kami telah sebelumnya. Dalam video tersebut pun guru juga sangat-sangat memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi selama proses pembelajaran berlangsung. Semua peluang-peluang yang ada di atas dalam integrasi teknologi dan multimedia dalam proses pembelajaran sudah ada dalam video yang sudah kami telah. Adanya akses ke sumber yang lebih luas seperti penggunaan video sebagai media pendukung pembelajaran dan pembelajaran yang interaktif dan menarik karena banyak sekali platform yang ada yang dimanfaatkan baik oleh guru. Smartphone yang dibawa siswa ke sekolah juga tidak melulu untuk bermain game atau bermain media sosial. Dalam video tersebut pun guru semaksimal mungkin juga memanfaatkan penggunaan smartphone agar lebih berguna dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tantangan apa saja yang muncul dalam penggunaan teknologi dan media yang digunakan pada video kegiatan pembelajaran yang telah kami analisis. Nah, untuk tantangan-tantangan yang muncul dalam penggunaan teknologi dan media tersebut, kami menemukan dua tantangan, diantaranya yang pertama yaitu adanya kendala kecil pada saat proses memindai barcode untuk mengakses tes diagnostik yang ada pada Google Form yang telah disediakan oleh guru. Nah, dalam hal ini, di mana koneksi internet dan smartphone yang dimiliki peserta didik adalah kendala utama yang mana harus memadai untuk dapat mengakses tes tersebut dengan mudah. Untuk tantangan kedua yaitu dalam penggunaan smartphone. Dalam hal ini, guru kurang dapat memantau dan memonitor peserta didik secara maksimal mengenai aktivitas apa saja yang mereka lakukan pada smartphone mereka. Hal ini berkaitan juga dengan beberapa kekurangan teknologi yang telah disampaikan sebelumnya. Maka dari itu, kemungkinan untuk peserta didik terganggu konsentrasinya atau terdistraksi dalam penggunaan smartphone saat pembelajaran akan menjadi lebih besar, sehingga dalam hal tersebut guru harus lebih bisa untuk memantau secara maksimal dan menyiapkan beberapa media atau teknologi yang dapat memantau peserta didik tersebut secara langsung pada saat penggunaan smartphone mereka. Nah, sekian presentasi dari kami, dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih.